ngobrol-ngobrol nih. Masih bersaudara sama ada Uni Emirat Arab, Uni Febra, Iya. Uni Soviet. Uni sih ya. Iya, orang Padang semua itu. Orang Padang. Oh, menguasai dunia mah orang Padang mah. Iya sih. Padang mendunia. Benar. Di kosan tuh cuman ada itu Bang Ken, gula. Gula. Biasanya buat bikin teh, tapi ini tehnya udah habis. Cuman ada gula. Saya 5 hari minum air gula sampai tanggal 1. Sewa toko nggak kebayar, motor nggak kebayar, uang kuliah nggak kebayar, beasiswa dicabut, ancur atau didorong. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi emang patokannya itu sih kalau Iya. Iman penting, tapi ya kita juga harus mencari ilmu gitu ya. Sejak dulu tuh ke Jakarta. 2003 balik. Orang Gaye di sini tapi. Di situ Sado. 2003 balik berarti biru tuh sebalik tahun. Sadonya tuh adik kakak tuh kan tuh. Adik enggak ada Sana, kakak. Iya, oh sana, iya, anak usu nah. ya. Lagi ngobrol ganggu aja. Ya begitu kan. Kalau udah ketemu yang satu daerah begitu dia kita dilupain. Lah, kasih. join dong. Bang Atri. Kagak bang dari tadi kata gue apa sih gitu ngomong apa sih kalian berdua? Iya. Ngomongin saya ya. Nggak tadi apa tuh bang? Nanya apa bang? Ngobrol aja ini anak rantau dari kapan? Teman abang? Teman saya. Belum kenal? Belum. Lah, tonton dulu. Oh, ini kita tonton ya. Oke. Asik. Bu, saya berangkat pamit ke ibu dari Padang itu untuk kuliah dan saya berjanji akan pulang membawa gelar sarjana. Halo, nama saya Febra Luciana. Kalau di jalanan itu biasanya dipanggilnya Uni Febra. Saya dari Padang Panjang, Sumatera Barat, bergabung menjadi mitra Grab sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun. Ya, jadi selain menjadi mitra Grab, sehari-hari saya juga sambil ngonten di TikTok tentang keseharian saya selama bekerja sebagai mitra Grab, pengalaman-pengalaman seru di jalan. Untuk motivasi terbesar saya kenapa masih setia menjadi mitra Grab itu, pertama saya tuh mau menabung untuk melanjutkan lagi pendidikan saya yang dulu sempat terhenti. Terus saya juga pengen nanti setelah bisa masuk kuliah lagi, saya tetap bisa membiayai pendidikan saya sampai selesai dengan tetap menjadi mitra Grab. Karena ini pekerjaan yang sangat bisa menyesuaikan waktunya gitu kan. Pesan saya kepada mitra Grab di seluruh Indonesia, tetap semangat, jangan pernah menyerah mengejar cita-cita. Selalu gunakan atribut lengkap untuk keamanan kita dan keamanan customer. Selain itu juga agar mendapatkan bintang 5. Ingat, keluarga menunggu kita di rumah. Semangat! Ini dia komplek dulu dong. Komplek dulu dong Bang Ria. Jadi Uni Febra namanya. Iya, tadi sempat mau nanya dulu Bang, Betul. Bang Gila apa nih? Ternyata udah dijelasin. Kan saya nonton juga Benar. videonya. Bang Gila, Uni. Halo Uni. Halo. Sehat Uni? Alhamdulillah. Dari kemarin lupa Bang nyapa-nyapa. Sahabat juga. Apa tuh? Selamat datang di Oh iya. Somda. Bu apa nih arahnya kemana nih? Welcome to Somda. Iya. Lupa Bang. Silakan Bang, silakan. Iya, udah. Ya. Selamat datang Uni ya di Sebat ya. Kita Masih- nongkrong nih, ngobrol-ngobrol nih. Masih bersaudara sama ada Uni Emirat Arab, Uni Febra. Iya. Uni Soviet. Uni sih ya. Iya, orang Padang semua itu. Orang Padang. Oh, menguasai dunia mah orang Padang mah. Iya sih. Padang mendunia. Benar. Ngeri kalau dipikir-pikir Padang tuh. Tapi emang dari Padang nih atau Sumatera Barat tuh di daerah mana? Oh, dari Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang. Kan gitu ya. Perantau dari Sumatera Barat ini, dari mana? Sumatera Barat kan luas banget ya, ada Ya. kota, ada Payakumbuh, ada ini. Tapi kalau pas nyampe di sini kita ngomong orang Padang Panjang, orang Payakumbuh, orang tuh agak loading gitu. Jadi ngomongnya orang Padang. Padahal mah di sana Padang kan kota ya. Iya, ibu betul. bagiannya. Padang tuh kota. Padang itu ibu kotanya Sumatera Barat. Kalau saya itu dari kota terdekat dari tempat tinggal saya itu namanya Padang Panjang. Padang Itu dia Panjang. pegunungan. Oh, tapi kota terdekat ya? Kota Bukan di terdekat. bukan di Padang Panjang ya Bukan, sebenarnya. kalau tempat tinggal namanya Kabupaten Tanah Datar. Gitu. Pernah dengar. Ya, namanya Kabupaten Tanah Datar. Cuman kalau kita ngomong nih, Tanah Datar makin Iya, makin blank. Iya. lama gitu orang kayak
Kalau bukan orang. Nyingkron banget ngobrolnya. Lah, kita mah, gua udah lama mah nggak pulang kampung mah. Iya lagi. Gua kalau bukan sama keluarga tuh nggak ngomong Padang, jadi jarang kalau ketemu. Iya, makanya pas ketemu Uni langsung banget lu Bang. Vibes-nya pulang kampung. Iya, dilupain kagak ada ngobrol bisa tuh. Iya. Aduh. Tapi tadi kan sempat di video ya, jadi mitra Grab dari 2018. Iya, dari 2018. Merantaunya? Dari 2013. Wow. Oh gitu. Iya, 2013 kayaknya belum ada. Iya, belum ada Grab ya. 2013 itu merantau karena dapat beasiswa. Beasiswa namanya beasiswa Badan Layanan Umum. Apa? Badan Layanan Umum. Jadi beasiswanya itu cuman gratis SPP aja. Jadi kita untuk makan, sehari-hari tuh harus nyari sendiri. Nekat tuh saya ambil padahal nggak punya duit kan. 2013 itu tuh tahun itu dapat beasiswa terus gimana itu survive-nya dulu? Survive-nya pas ya Allah. Ini banyak cerita sedih nih kayaknya kalau udah sampai diketahui. Nabrak juga Bang. Iya. Kan tadi dibilang mau nih cuma SPP doang. Iya. Kesehariannya harus nyari lah itu. Nyari. Gimana tuh itu? Aduh bener-bener itu kalau dari 2013 ke 2018 kan sekitar 5 tahun sampai akhirnya punya pekerjaan di Grab yang alhamdulillah sekarang bisa memberi kehidupan lah yang cukup gitu ya, alhamdulillah gitu. Sebelum itu tuh ada fase di mana ya Allah ini belum pernah diceritain dimanapun. Wah, cuma disambat nih diceritainnya nih. Cuma di sini nih. Ada awal mulanya sebuah podcast pecahnya ada kata-kata begini. Ini belum pernah diceritakan dimanapun. Udah. Iya. Wah pecah nih gitu. Jadi pernah nggak punya duit nih, tapi tuh 5 hari lagi menjelang tanggal 1. Jadi orang tua tuh ngirimin setiap tanggal 1. Tapi zaman itu hasil patungan keluarga, kakak, ibu gitu ya, terus saudaranya ibu. Itu zaman itu dikasih 800.000 sebulan. Di tanggal 1 itu tuh 800 tuh dapet itu. Iya, tapi tanggal 20 inget banget waktu itu kalau nggak salah bulan Februari ya. Di Februari tahun 2000 berapa ya? Pokoknya waktu itu tinggal 5 hari lagi mau uang kirimannya datang, tapi uangnya benar-benar udah habis nol. Nah kita nih sebagai orang yang tahu keadaan keluarga nggak mungkin ya yang kayak kirimin sekarang duitnya udah habis, nggak mungkin banget kayak gitu. Di kosan tuh cuman ada itu Bang, gula. Biasanya buat bikin teh, tapi ini tehnya udah habis, cuman ada gula. Saya 5 hari minum air gula sampai tanggal 1. Kalau diinget sekarang, gila gue dulu bisa tapi dulu jadinya dulu tuh langsing gitu karena makannya kurang gitu kan. Jadi sembari nurunin berat badan ya Uni. Minum air gula cuman itu yang sorry, itu semester berapa? Kondisinya? Kalau nggak salah semester 2. Masih semester 2. Baru lagi. Nggak, biasanya kalau udah semester tua tuh udah mulai gampang survive. Temen banyak kan. Iya. Tapi kalau masih awal-awal tuh mana senior mulu, mau minjem juga gimana. Kagak enak ya, kenal juga kagak gitu. Mana sekamarnya di kosan itu sama-sama susah juga. Ya gila. Sama-sama susah juga, maka dia nggak beasiswa. Maka dia nggak beasiswa. Gitu, jadi pahitan dia kasarnya gitu. udah nggak beasiswa, susah juga. Gitu. Mau ngeluh kayaknya pahitan dia, udahlah janganlah. Gitu. Itu sih kalau 5 tahun survive itu salah satunya kejadian itu. Terus akhirnya puncaknya tahun 2016 itu saya sakit asam lambung, penyakit anak kosan. 2016 berarti tahun ketiga. Iya, semester 6. Minum guys. Boleh. Silakan dulu nih. Kita kebetulan tadi juga udah masukin gula sih di air. Barangkali bisa dinikmati, silakan. Ya. Tapi nggak ada manis-manisnya. Jadi mengingat lagi ya Bang kalau dimasukin air gula. Ya, yang ada manis-manisnya ada, cuman belum jadi sponsor aja. Itu dia. Semoga lah didengerin ya. Masuk ya, silakan. Ada manis-manisnya. Lanjut ini boleh? Tadi sampai ngebleng Bang. Ngebleng. 2016 itu sakit ya. Sakit anak kosan yang emang karena jarang makan. Ya berat, pokoknya tuh berangkat ke sini berat badan 55 kilo, sisa 40-an. Wah iya. Wah gila, 15 kilo. Hampir 15 kilo turunnya. Pas sakit, asam lambung, mana mau berobat gak punya duit gitu kan. Terus sorry sebelum motong dikit. Kan 2013 itu datang buat kuliah.
duit cuman ada di tanggal 1 tuh. Maksudnya dapetnya tiap tanggal 1. Ya nggak tahu cukup, nggak tahu enggak gitu kan. Ada apa mungkin udah saat itu udah mulai mikirin kayaknya perlu cari tambahan deh. Ada nggak kayak gitu? Udah pernah nyoba nyari tambahan, cuman ya memang nggak banyak dapatnya. Saya tuh ya biasa perempuan Minang kan biasanya punya basic skill ya. Masak. Ngerajut. Oh, ngerajut. Iya. Basic ya, Bang. Nonton di video-video di TikTok tuh ada tuh saya nunggu orderan kaos nggak baca buku sambil ngerajut. Oh, sampai sekarang masih? Iya, sambil ngerajut. Kalau sekarang ngerajutnya buat dipakai-pakai aja. Mungkin karena temennya banyakan cowok jadi nggak susah dipasarinnya. Iya. Jadi dulu tuh ngerajut beli jilbab yang namanya kerudung Paris ya, jilbab polosan gitu di Tanah Abang gitu kan, beli terus polosan itu modalnya 7.500, terus pinggirannya rajut pakai benang katun. Dimainkan lah tuh ya biar jadi lebih cakep gitu ya. Gitu kan, bisa ya. yang modal 7.500 dimainkan dikit tuh pinggirannya, ditambahin dikit modalnya bisa dijual 25.000 gitu. Nah, yang beli gula kan? Gula lagi ya, nasi Bang. Jual gula. Oh, nasi ya. Makin turun tadi. Aduh. Pernah gitu, tapi memang lakunya juga nggak, karena kan sebenarnya renda Iya. itu kurang diminati juga sebenarnya sama mahasiswa. Kalau mahasiswa kan lebih sukanya yang polos biar dia kelihatan muda gitu kan biasanya renda kan biasanya ibu-ibu yang pakai. Iya, motif-motif gitu ya Uni ya. Agak susah juga masarinnya gitu, tapi ada tuh nyoba kayak gitu pernah. Terus sebelum yang sakit 2016 ya, pernah lagi jualan gorengan, bikin bakwan. Terus kan modalnya dari uang jajan nih, bikin bakwan ditaruh di warung-warung. Terus ternyata nggak habis dong. Nggak kejual, mungkin entah karena nggak enak atau karena bentuknya kurang menarik ya, namanya juga umur segitu ya nggak bisa-bisa banget nggak bikin apa gitu kan. Setahu-taunya aja gitu. Kayaknya ini mah bisa nih gitu ya. Begini gitu kan. Dicoba, nggak bisa lagi gitu ya. Terus karena uang yang diterima otomatis nggak semua dong, karena bawannya sisa kan. Sore-sore ngambil bakwan sisa, cukup buat modal besok bikin bakwan lagi doang. Akhirnya makan malamnya bakwan sisa dari warung itu. Kebawan-bawanan lah tuh ya, semalaman ya. Udah gula-gulaan, kebawan-bawanan ya. Iya, udah gitu yang udah seharian di display, Mang. Yang udah lemes banget itu. Kadang digigit radang lawan. Digigit balik ya. Konsumsi malam ini bakwan sisa display. Aduh. Itu sendiri atau sama temen sekamar yang sama sulitnya itu? Kalau temen sekamar yang sama sulitnya itu setahun, karena tahun berikutnya dia dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, dia berangkat ke Mesir. Waduh, nice. Jadi pas tahun berikutnya tinggalnya sama temen yang alhamdulillah orangnya orang ada gitu. Wah, alhamdulillah juga nih sebenarnya. Alhamdulillah lagi nih. Sampai sekarang nih temen saya yang itu sampai sekarang emang masih tinggal sama saya, dia udah S3. Itu setelah peristiwa air gula dulu sama teman yang sebelumnya. Kalau sama dia mah kayaknya nggak gitu-gitu amat ya. Ada lah gitu ya. Ke sono masak sama lagi aja ya. Kayak benang ngerajut kerudung itu sama dia diituin. Dia tahu diajarin lah ini. Bukan, dibantuin. Dibantuin ya. Kan beli benangnya itu saya belinya kayak 1 biji, terus belinya di pasar Ciputat gitu. Terus dia bilang, "Ini emang di Tanah Abang ini nggak ada yang murah." Ada sih, tapi belinya harus banyak. Udah beli ini biar gue beliin gitu. Oh, siap investor. Disupport juga, Bang. Benang wool buat bikin shellnya pakai benang wool itu kan kalau di pasar bisa harganya kayak 1 gulung bisa 3.500 atau 4.000. Kalau di Tanah Abang tuh cuma 1.200. Tapi grosir banyak. Gitu. Dia ngasih dia 120.000 nih, beli nih 100 gulung. Iya. Akhirnya jadi tukang benang kan? Nggak jadi bikin rajutan. Saya jadi tukang benang aja. Dagang benang. Dia share lagi nih. Iya. Itu kalau nggak salah itu tahun 2015 tuh sempat juga jualan. Jualan itu sama teman, karena teman saya ini emang dia orang ada, terus dia dari keluarga yang pengusaha, maksudnya orang tuanya di sana itu yang usaha gitu. Pertanian kan komoditi juga kan di Sumatera Barat kan. Oh, ini orang Sumbar juga? Ada kelas waktu sekolah, waktu madrasah aliyah kan dulu aku ya. Iya. Ada kelas, jadi dulu aku kelas 3, dia kelas 1 gitu. Jadi kuliahnya sama-sama di sini gitu kan. Pas mau semester 3 itu kalau nggak salah, semester 3 dia bilang, "Nih kita usaha yuk, tapi ini nggak ada modal gitu." "Nggak apa-apa, biar Ika minta ke papa," gitu kan. Keren. Namanya Ika. Namanya
Ika. Waduh, Mbak Ika. Respect Ika. Respect Mbak Ika. Aduh, Minta dulu deh sama mantap. Dedi. Biar lancar jaya. Lalu dah pokoknya ya. Namanya Cantika Zahra Putri. Cantika. SHMH. Waduh. SHMH lah gitu. Mantap juga ya. Dia penulis juga, dia hebat sih. Dia bilang ini dengan papanya, dia bilang waktu itu kita usaha kan, usaha dimodalin sama papanya, disewain toko gitu, usaha tuh bareng, usaha bareng, dan akhirnya dari usaha itu dia bilang kita punya kita gini-gini aja usahanya, kita beli sesuatu yuk dari hasil usaha ini biar ada hasilnya. Itulah motor yang sekarang saya pakai buat narik itu hasil usaha sama dia, usaha di. Oh berarti cukup maju dong itu usaha, cukup. Ya dulu kan cuma 600.000 mas itu cicilannya, motor itu kan cuma 600.000 jadi dari kecil bang dulu kecicilan motor. Zaman itu tahun 2014 cicilannya 600.000 sebulan. Tapi ya lumayan lah, maksudnya dibanding yang gorengan tadi gitu. Iya kan? Wah ini lebih oke nih. Iya. Lebih danta lah ibaratnya. Iya, lebih danta. Betul. Nah, ini nih sempet nggak sih kalau kata anak selatan nih, sok culture pas awal-awal. Ais, apa sih Mang sok culture Mang? Lagu-laguan. Apa rupanya sih sok culture? Jadi itu kayak sempet kayak beda aja suasananya gitu bang, terus kayak gitu lah pokoknya. Maaf ya kalau saya biasa. Gimana nih, benar nggak sih sok culture gitu? Sok culture tuh yang pertama pasti bahasa. Nih bahasa misalnya gini nih, Wah iya. sikat gigi, ya kalau di Padang apa bahasa Padang? Ayo lu tolak. Gundar. Gundar kan? Iya, gundar. Gundar gigi. Nggak bisa-bisanya. Gundar. Bang ada gundar gigi. Iya. Pertama, gundar gigi. Ya. Udah gitu kadang kita berusaha berbahasa Indonesia tapi vocabnya Padang, iya kan? Iya. Iya kan? Itu wah itu lagi bahan bully terus sih, Mang. Terus takutnya bang, ada yang nahanin itu takut malu karena ya gitulah ya. Gue boleh cerita sedikit ya soal itu. Itu lucu banget menurut gue. Jadi gue SD kan, gue baru pindah dari Padang ke Bekasi gue waktu itu. Itu SD kelas 2. Cawu 3. Anjay, ketahuan batuanya cawu ya. Catur bulan. Orang dulu. Terus ya namanya anak baru kan banyak, kalau anak SD kan ditanya-tanyain, dari mana? Iya, punya cerita apa gitu-gitu kan. Ceritalah gua tentang gua dulu pernah jatuh gitu-gitu kan. Terus habis itu gua ceritanya, iya, saya kan lagi mandi kan, tergelincir saya. Gitu kan. Gitu. Sama pentolannya gua tiba-tiba ditonjok langsung, Mang. Loh, tergelincir, gue dimarahin. Gue nggak ngerti. Lah dia marah. Kenapa dia marah? Lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti. Tergelincir nggak ngerti. Iya, gue ditampol, Mang. Tapi kosakata gue astaga, keras banget Jakarta. Kata anak kelas 2 SD. Keras banget Jakarta. Gua ngomong tergelincir dipukul. Bekasi. Iya, keras banget Bekasi. Gitu kan. Kadang bahasa kita kan ya. Dia harus mengalami sok culture di usia yang jauh lebih muda. Iya. Nggak, tapi kalau emang orang-orang dari daerah ke Jakarta gitu kayak ibu kota pasti gitu ya, Bang. Kosakatanya baku banget gitu. Iya. Tergelincir kan gitu. Iya. Mana logatnya bedok banget kan. Masih bedok ya. Begitu emang akhirnya. Terus berapa kali lah gue kena tampol gara-gara itu, Mang. Bener gue dibully, Mang, dulu. Parah. Kelas banget Bekasi. Kena bully nggak gara-gara itu? Ya, kalau Uni gimana nih? Karena udah di umur dewasa sih, kena bully sih. Enggak, cuman malunya itu. Tapi diketawain kan? Enggak. Iya kan? Lebih ke atau ada yang kayak dia Uni lucu banget, sumpah. Uni lucu. Iya. Gitu. Aduh, sampai minum mulu deh tadi. Sampai tawa ini. Gimana nih? Terus apa lagi ya? Oh, jadi Idul Adha nih. Mahasiswa kan di kos-kosan pasti nggak dikasih kupon daging kan? Oh iya. Sedih aja tuh waktu itu tahun kedua tuh. Nah karena gue punya temennya anak orang kaya gitu ya. Terus dia begini, kita bikin rendang aja yuk nih. Kan kita nggak dapat daging. Tenang, biar Ika beli. Gitu. Pokoknya gampang. Kalau sama Mbak Ika semuanya jadi gampang udah urusan. Tenang aja udah kayak. Beli gitu kan. Beli tuh ke pasar. Pertama kali tuh beli bumbu, pokoknya bahan-bahan untuk masak ke pasar waktu itu gitu kan. Kan pakai kemiri ya. Kemiri apa? Ayo kemiri. Ditanya lagi loh. Kalau bumbu dapur nggak sih? Nggak tahu ya kalau. Oke. Kemiri. Jadi kalau di Padang, kemiri itu bahasa Padangnya tuh dama. Dama sebenarnya juga bahasa formalnya kalau di komoditi di buku IPS juga damar kan? Oh. Iya, damar. Iya, damar kan? Damar. Iya.
Oke. Beli dong damar ke pasar, orang nggak tahu damar apa. Iya. Ada lagi yang lucu tuh. Apalagi nih Bang? Iya. Banyak nih. Tapi ini dosanya nyokap gua. Aduh, dosanya nyokap. Iya. Dia kan kita udah di Bekasi nih, tapi Oke. masih berbahasa Padang gitu. Nah, jadi kalau orang Padang ke tukang sayur itu kalau misalnya kayak mau bikin rendang itu kan banyak ya bumbunya. Iya. Biasanya sekali ngomong ada langko gitu kan. Artinya langko itu adalah bumbunya lengkap nggak? Intinya gitu. Iya. Nah, dia berusaha ada lengkap. Apa Bu? Gitu. Kata Iya, apa tadi lengkap tuh lengkap maksudnya. Bumbu dapur yang kunyit giling. Iya, jadi intinya kalau di langko, Padang kan. kita bilang langko tuh udah langsung artinya ini dan ini Iya, gitu. langsung lah ya. Lengkap, udah nih ada nih. Bumbu gulai itu kamu gue udah tahu tuh langko gulai gitu. Iya. Terus nyokap lu ngomong gitu. Ada lengkap. Gitu, bingung abangnya kan. Dia mau apaan Bu gitu kan. Soalnya gue lagi di situ tuh. Gue ngeliatin ya kan. Soalnya gue lagi di tahap gue sebagai anak sebagai pendatang gitu kan. Gue apa-apa orang interaksi tuh gue tontonin gitu. Iya. Apa nih? Soalnya gue kan dibully di sekolah kan. Iya, biar jadi lu. Sampai gue nggak berani ngomong kalau di sekolah. Kan? Iya. Jadi gue ngeliat aja apa lagi nih. Terus nyokap gue. Bingung abangnya gitu. Gue pantau Mang yang kayak gitu Mang. Oh iya. Iya, bahasa lah. Nah, kalau Uni pas masuk ke kampus ini awal-awal gitu, begitu nggak nih? Awal-awal semester lah. Maksudnya berkomunikasi sama teman-teman dari Jakarta sendiri. Sempat ada kesusahan? Kalau ngerasa susah buat berbahasa sama mereka sih enggak. Cuman pasti mereka sadar dengan logat kita kan. Kitanya nggak sadar benar. Oh iya. Ngomong rasanya kita udah berusaha se-Jakarta mungkin gitu. Se-Jakarta mungkin. Iya. Tapi sebenarnya jangan terlalu se-Jakarta mungkin. Iya lagi. Ada tuh orang Padang yang masih logatnya masih Padang banget tapi sosok Jakarta. Nggak ada gua doh gitu yang kayak gitu ada dohnya masa. Iya. Di antropologi pakai gua itu lu. nggak ada artinya kan. Do itu nggak ada artinya. Jadi orang Padang sering ngomong do gitu. Iya. Nggak ada artinya padahal kan. Iya nggak ada. Ini aja imbuhan aja sebenarnya. Kayak Lampung tuh G. Ya, dari mana G? Makassar ada Ki, gitu semacam itulah. Tapi sempet pas lagi ngobrol sama teman-teman diketawain gitu. Uni lagi ngobrol gitu. Kalau di apaan sih gitu kan? Kampus enggak. Kalau di kampus enggak. Oh enggak, di kampus enggak ya. Di luar sih kayak di luar. Gitu, di lingkungan malah ya. Kampusnya orang baik-baik berarti isinya tuh. Cuman mungkin ada lagi nih kalau selain dari bahasa kayak urf dalam bahasa Arab apa ya bahasa Indonesianya? Kayak adat semacam norma lah gitu. Iya. Yang nggak pernah ketemu di Padang itu, misalnya kita pinjam duit nih, nah kita kan pasti sering kayak bulan kurang, terus minjem uang ke teman atau ke siapa. Pernah nggak sih di Padang kita tuh minjem duit ke orang, terus pas kita balikin, terus dia bilang, nggak usah, kalau belum ada mah nggak apa-apa, nanti aja gitu. Itu nggak ada tuh di Padang kayak gitu. Kalau kita minjem uang, waktu kita bayar ya diterima, minjemin, udah normalnya begitu gitu kan. Oh gitu ya? Iya, normal begitu. Jadi kalau minjem, ya kita, Kak maaf ya baru ada, atau memang udah tepat pada waktunya, ini yang kemarin dipinjam ya gitu kan. Oh iya, makasih ya gitu. Kalau di sini pas kita balikin, pernah dong bayar kosan nih. Emang bayar kosan nih, mau bayar motor, mau bayar kosan, duitnya tumpang tindih nih. Maksudnya kayak bingung gitu. Yang mana yang duluan nih gitu ya? Bapaknya tau nggak bilang, udah ada emang gitu. Sebenarnya belum sih Pak mau bayar motor. Ya oke udah pakai ditanya lagi ya. Si bapak nyesel. Ngapa gue ngomong itu sih kan? Kagak nawin awat bocah ini kan. Kagak jadi bayar dah. Oh iya. Beda soal gitu lah ya. Beda perbedaannya di Padang sama di sini. Iya. Jadi makanya kan kalau di kayak semacam budaya gitu kan, macam budaya gitu. Ada banyak sih sebenarnya itu. Yang beda gitu. Kayak kalau di Padang itu biasa kayak kita nanya, sekarang umurnya berapa gitu. Kalau di sini kan jarang ya orang. Jarang nanya umur. Terus sama satu lagi, kalau di sini orang biasanya kalau orang udah punya anak, tetangga nih udah punya anak, biasanya dipanggil, Mama Fadil, misalkan nama anaknya Fadil gitu kan. Kalau di Padang tuh kalau dia lahir nama saya Febra nih dari lahir gitu. Ya sampai nenek-nenek juga dipanggil Febra gitu. Ada dipanggil misalkan saya punya anak namanya Umar gitu kan. Iya. Umar gitu. Panggil nama aja udah. Panggil nama gitu. Jadi
pas di sini saya nanya, Mbak namanya siapa? Misalkan nanya ke tetangga, oh ya saya namanya Ida, dijawab kan. Iya. Namanya Ida. Tapi orang nggak ada manggil dia Ida, orang manggil Mama Vio gitu kan. Ternyata di sini orang kalau udah punya anak biasanya dipanggil pakai nama anaknya. Kalau di komplek biasanya nama suaminya biasanya kan. Kayak istri Pak Tarmi dipanggil Bu Tarmi gitu kan. Iya. Oh iya ya, nggak ada ya di Padang kayak gitu ya? Nama panggilan nama suami itu enggak ya? Enggak ada. Enggak ya? Enggak tahu. Cuman bukan yang Burian gitu. Iya, ini varian. Oh Burian gitu. Enggak ya? Punya ibu-ibu dulu tetangga namanya Bu Rohani. Terus pas dia minta tolong isiin token listrik namanya Juju Tutiana. Juju Tutiana siapa, Bu? Saya. Nggak, Ibu bukan Bu Rohani, itu suami saya. Oh iya. Iya. Bapak Rohani ini udah meninggal, jadi kita nggak tahu. Iya. Kalau ternyata yang namanya Rohani itu si bapak. Si bapaknya. Gitu. Kan jadi miskom. Dan akhirnya kadang nggak tahan aja untuk kayak perlu ditanya sini. Biar clear sebenarnya apa sih yang terjadi di Jakarta ini gitu ya. Kok begini gitu ya. Kok culture-nya gini? Iya. Tapi tadi balik lagi yang ke 2016 sakit. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Sakit ya karena kan makannya nggak jelas ya, kadang 2 hari nggak makan gitu kan, nah asam lambung mau berobat kan susah ya, nggak punya duit segala macam gitu kan. Itu sampai pas banget lagi sakitnya itu bulan November, itu kan mau UAS kan, mau UAS semester 6. Mau UAS semester 6, ya udah di situ pas keluar nilai belum sembuh, padahal pas pokoknya lama banget sakitnya, ada berapa, sekitar 2 bulanan lebih sih. Oh iya? Pokoknya berat badan terakhir pas akhirnya sembuh dari sakit itu 38 kilo. Dari 55 kilo berangkat. Mau nambah lagi Bang turunnya. Iya. 38 kilo pas sembuh, sampai 2016 itu kan pulang ke Padang bulan Januarinya habis ujian itu. Pulang ke Padang. Duduk di depan rumah ini, teman saya lewat, teman SD SMP. Teman kecil lah ya. Dia nengok doang, gak nyapa. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenalin gitu ya. Sampai baju-baju waktu SMP SMA itu dikeluarin lagi dan kemarin muat lagi. Waktu itu. Jadi terus akhirnya IPK-nya kan 2,7, kan harus 3 ya. Kalau beasiswa bentuk kan harus 3 kan IP. IP 2,75 udah Tapi nggak bisa minta keringanan kalau kayak gitu ya? Waktu itu pernah nyoba minta keringanan, terus kata waktu itu wadek kurikulumnya ngomong banyak di luar sana yang butuh beasiswa gitu. Jadi intinya dicabut ke saya akan dikasih ke orang yang nilainya bagus. Dipindahkan gitu. Entah dipindahkan ke anak baru atau pokoknya intinya kamu udah nggak memenuhi kriteria, kamu udah nggak berhak, jadi hak kamu tuh dipindahkan ke orang yang berhak gitu. Akhirnya gimana kuliah? Akhirnya di situ berhenti kan, tapi kan masih bisa kuliah sebenarnya, cuman karena nggak bisa bayar kan, kerja tuh, luntang-lantung kerja apa aja gitu kan, ngajar privat coba, bisa tuh dulu ngajar bahasa Inggris, ngajar matematika SD SMP gitu, ngajar privat cuman karena dari fakultasnya bukan fakultas yang tarbiyah atau fakultas pendidikan, dibayarnya murah. Itu kuliahnya ngambil apa waktu itu? Dulu itu jurusannya waktu masuk namanya tafsir hadis. Terus tahun 2016 itu ada kayak pemekaran jurusan gitu, dia berubah jadi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi tafsir hadis itu kan belajar tafsir, belajar hadis, Al-Quran dan hadis kan. 2016 itu dia dipecah, jadi ada jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, ada jurusan ilmu hadis. Jadi kalau sekarang kita ke kampus aku yang dulu, nama jurusannya udah jadi ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi ngajar privatnya tadi apa? Matematika, bahasa Inggris. Gitu. IPA IPS enggak, matematika bahasa Inggris. Bang. Oh, bahasa Inggris. Siapa IPA IPS siapa? Tahu IPA IPS siapa yang ngajar Bang IPA IPS? Nanya aja Bang. Kali dikabarin aku lagi ngajar IPA IPS ini. Bisa aja Bang Riat. Aduh. Oke, berarti akhirnya udahan tuh kuliahnya? 2016 kan, terus akhirnya sampai 2,5 tahun tuh nggak ketemu tuh duitnya, bener-bener kerja bikin aku cuti. Iya. Untuk kan kalau misalnya mau cuti harus bayar. Betul. Tapi duit buat bayar tuh nggak ada. Bener-bener sehari-hari tuh. Oh berarti gantung. Motor masih sampai 2017. Karena kalau nggak salah kalau nggak cuti itu jadinya nilainya ngerusak IPK gitu kan? Iya. Nilainya betul. 0 gitu. Iya, jadi IPK-nya jadi F 0. gitu nilainya semua. Kalau gitu gimana Bang? Ulang lagi atau gimana? Enggak, jadi dia masih bisa dilanjutin sampai di semester 14 kalau di negeri. Jadi waktu itu tuh
karena kalau cuti kan harus bayar setengah kan. Yeah. Nah ini buat bayar setengah tuh juga nggak ada, nggak punya duit. Jadi 2016 itu sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa ke toko. Padahal dulu juga di toko sambil permak baju, kan bisa jahit kan, bisa jahit, bisa jualan gitu kan. Jadi sambil buka permak baju dikasih sama tetangga mesin jahit. Sama tetangga di kosan nih mesin jahit ibu dulu yang ini udah, tapi mesinnya udah tua tapi masih bisa dipakai. Ibu udah punya yang baru. Oh, yang genjut gitu ya? Enggak sih, mesinnya sih yang dinamo tapi mesin udah tahun berapa gitu katanya sih. Di atas tahun 60-an kayak tahun berapa gitu. Tapi masih bisa dipakai. Nggak dikasih sih, dipinjemin lah gitu. Pakai nih buat kamu nyari uang gitu. Jadi di toko tuh buka permak baju, motong baju. Sorry, itu di kosan berarti? Di toko kan nyewa toko karena masih ikan. Jadi dapat pinjaman dari orang tuanya teman. Terus sewa toko. Sewa toko gitu kan. Sewa toko kecil sih zaman itu, toko kecil aja. Kecil terus buka permak baju di situ. Cuman karena emang sakit nggak bisa, bangunnya pusing gitu kan. Ya kayak nyawa gue udah dan kayak waktu itu dapat pengobatan yang proper kah? Enggak. Karena harusnya dirawat gitu ya? Iya. Karena harusnya berobat dan maksudnya nggak buat makan aja tuh nggak ada gitu. Akhirnya ketemu teman, dari situ pertolongan Allah ya. Allah dari segala cara, innamal usri yusra. Jadi ketemu teman yang dia kuliah di jurusan kesehatan, terus nanya, Dek, Uni udah sakit ini beberapa minggu gitu kan, gini, kamu punya masukan nggak gitu kan? Uni kalau mau berobat nggak ada duit gitu. Terus ntar ya nanya dulu gitu. Dia nanya ke temannya yang anak farmasi, kebetulan dia jurusannya analisis kesehatan gitu kan. Kurang paham lah dia tentang obat-obat dan lain-lain. Nanya ke temannya yang anak farmasi, terus temannya bilang, dia masalahnya apa yang bikin dia lemes gitu kan. Jadi dia tuh asam lambung, jadi setiap dia makan, itu dia muntah gitu. Itu yang bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain kata temannya kan. Oh, berarti yang harus diobati, gimana cara kita bikin dia itu makan dan dia nggak muntahin makanannya, maka dia akan sembuh gitu kan. Jadi dikasih tuh obat, lupa namanya apa, cuman beli di apotek harganya 25.000 satu strip. Tapi ini kesimpulan-kesimpulan yang diambil ini trial and error aja, atau kan harusnya kan kalau dokter ada tuh ilmunya gitu kan. Itu kan anak farmasi aja sih, cuman dia bilang ini tuh obat dijual di apotek, maksudnya dijual bukan pakai resep dokter, berarti kan boleh kita kayak kita beli obat di warung boleh kan. dibeli umum gitu ya. Iya, beli aja gitu kan. Beli obat, tapi terus dia bilang, jangan makan yang keras dulu karena mungkin kamu lambungnya emang lagi nggak baik sensitif gitu kan. Gitu ya? Jadi emang makan bubur berapa hari, terus minum obat yang dia bilang biar nggak muntah itu gitu kan. Makan, terus berapa hari membaik, mulai bisa makan nasi lagi gitu. Cuman memang kondisi itu udah 2 bulan kemudian. Jadi di 2 bulan itu sewa toko nggak kebayar, motor nggak kebayar, uang kuliah nggak kebayar, beasiswa dicabut, ancur atau di 2016. Penyakit lain lagi tuh ya. penyakit yang ini sembuh, penyakitnya di ekonomi. Keluarga tahu tapi nggak tahu sampai sekarang. Tahu nih kalau ntar habis itu. Kalau tayang tahu nih. Wah iya. Kalau ditayang nonton keluarga langsung telepon, kenapa nggak ngomong kemarin? Pasti gitu. Itu nggak kemarin sih. Iya udah tahun berapa tahun yang lalu. Berarti keluarga taunya apa? Nggak tahu, jadi lupa kapan persisnya. Aku tuh jujur ke mereka kalau beasiswanya udah nggak ada. Udah nggak inget tuh kapan persisnya. Jadi nggak ngasih tahu pada saat itu, nggak. Oh, tapi keluarga tahu kalau ini udah nggak beasiswa sekarang. Tapi gitu. tahunya nggak pada saat itu. Tahunya udah beberapa bulan kemudian. Iya, beberapa waktu kemudian. Terus akhirnya yang nunggak 5 semester terus satu itu kita pindah kosan karena apa ya waktu itu ya? Kosannya dijual, lupa. Pokoknya pindah kosan ke tempat yang baru. Terus Sorry, ini masih sama Ika nih. Sampai sekarang masih sekarang kosan saya masih dia. Masih abang tadi. Di rumah dia masih satu. Makanya Besti mentok itu ya. Aman udah pokoknya kalau tenang udah semua urusan beres. Daddy, tolong dulu. Iya itu udah. Kayak gitu tahun 2015. Disuruh pulang kan papanya liburan kan. Terus kata dia gini, Pak kan kasihan Pak, Uni kan 2014 itu lebaran nggak pulang karena nunggu Ika mau daftar ulang. Terus kalau sekarang Uni nggak bisa pulang, masa Ika tinggal Pak gitu kan. Kasihan gitu. Iya, suruh aja dia pulang, nggak apa-apa, bayarin ongkosnya. Nice, Papa. Very nice, Papa. Nice. Papa Ika.
Papanya Ika, maksudnya. Iya. Mbak Ika nih mantap juga ini. Kebetulan saya juga belum pulang Bapak dari Kok jadi ngikut? Ya barangkali kan. barangkali. Iya. Iya, Dicoba dulu mah. Boleh, Ada ya yang berangkat tahu. bareng, boleh. Teman yang satu ini Iya berikut orang tuanya berjasa banget sama saya sampai hari ini. Tapi akhirnya sekarang kan udah berapa tahun tuh ya berteman sama dia? Udah kayak saudara berarti ya? Ya udah kayak saudara udah nggak ada, udah ngibul sama dia juga udah nggak bisa kan Iya, dia. iya. Kebaca langsung ya. Kebaca langsung. Nah terus yang tadi sampai Sampai mana tadi? Ini keluarga kan nggak. Iya, nggak tahu. Jadi terus 2,5 tahun kemudian udah 5 semester berarti kan nggak masuk tuh 5 semester nggak masuk kan. 5 semester nggak masuk tuh kan udah jadi Grab tuh. 2018 Iya. dari Grab. Pas pindah kosan terus bapaknya nanya, kamu nge-Grab gitu kan. Waktu itu kan masih sedikit banget kan mitra perempuan nggak begitu banyak. 2018. 2018 Iya. Sekarang masih dikit. Masih cukup baru lah hitungannya ya. Iya, gitu. Dan belum ada juga kayak di Grab kayak sekarang juga belum kan. Dan agak tabu perempuan ojek Iya, gitu ya kayak wah, kok gitu agak Terus, tabu gitu. Kamu ngapain? Iya Pak, saya kuliah Pak sebenarnya, cuman saya gini gitu kan. Kalau saya ada tunggakan gini saya nggak bisa. Berapa tunggakannya? Nah, kan kalau kuliah itu sebenarnya bayar full cuma sampai semester 8 kan? Semester 9 ke atas tuh bayarnya cuma setengah kan? Jadi tunggakan waktu itu tuh semester, otomatis tunggakan semester 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang 3 semester ini bayarnya cuma setengah. Ya pokoknya total waktu itu cuma kayak, kan harusnya 5 semester itu sekitar 5 jutaan. Cuma 3 jutaan waktu itu gitu. Karena kan semester 9 ke atasnya cuma 400 ribuan bayarnya kan. Kuliah di UIN tuh murah. Cuma emang saya aja yang miskin. Tapi emang semester sampai 14 nih, bukannya sampai cuma 8 nih Bang? Enggak itu. Maksudnya kalau nggak selesai kita masih punya kesempatan. Nambah lagi ya nih ya? Iya, kita masih punya kesempatan nyelesain sampai semester 14 gitu kan. Udah tuh bayar kan, terus dibayarin tuh sama bapak itu, Masya Allah Pak, nama Bapak Tugiono, semoga beliau sehat terus sampai sekarang. Bapak kosan. Bapak kosan sama istrinya yang bayarin. Waduh, Kan. Dia besok ke ibu minta tunggakannya berapa, terus di mana kosannya kalau boleh tahu itu? Menarik juga. Kasih tahu nggak ya? Iya. Yang ngekos geser dong. Baik. Iya dong, Bang Pik ya kan. Suga abai. Bang Was boleh juga tuh geser kayaknya. Biar dikasih asupan juga Pak. Siapa Mbak? Bapak Tugiono namanya. Bapak Tugiono. Benar. Lanjut. Terus akhirnya dibayarin. Nah, tapi kan kondisi waktu itu. Sorry, yang dibayarin itu apa? SPP yang nunggak itu. SPP yang nunggak. Tunggakan yang dibayarin. Beres. Sampai beres. Beres sampai semester 12. Dibayar semester 12. KKN kan. KKN semester 12. Ya kan kemarin harusnya kan semester 7 KKN. Iya. Cuman karena enggak. Itu semester bener-bener gue paling tua itu 19 orang kafe. Udah paling tua di kelompok itu. KKN-nya bareng sama angkatan 2016. Beda 7 semester lah ya. Ya kan 14 Kak? 6. Oh, 6. Isinya bocah bingung semua gitu ya. Ini yang asam garam kehidupan udah paham gitu. Ini pas ngeliatin Uni, dosen kali ini ya? Asdos kali ini ya? Oh mahasiswa juga ternyata. Itu pokoknya mengepangai dapur lah waktu KKN itu karena emang kan paling tua di situ ya ngurusin base camp, ngurusin posko lah gitu kan, karena emang paling tua di situ ngaturin anak-anak segala macam. Terus pulang KKN dipanggil sama Kapodi. Dipanggil sama Kapodi, terus ditanya kamu kurang berapa, terus ngomong kan, Pak saya semester 6 banyak yang ngulang, semester 7 ngulang sama sekali kata kuliahnya gitu kan. Terus saya juga belum proposal skripsi dan ini segala macam gitu. 2019 kamu nggak bisa lanjut Febra gitu. Itu diomongin di dekanat. Enggak di dekat prodi, di ruang prodi. Diomongin di ruang prodi karena kondisi udah nggak kondusif nih kan. Maksudnya perasaan udah campur aduk nih, udah berjuang bertahun-tahun mau ngomong apa nih gue keluarga gue gitu kan. Terus bapaknya bilang, kamu temui Pak Hakim di ruang Hipios ya gitu. Di lantai 7 di Fakultas Uludin kan. Pak Hakim? Namanya Pak Hakim. Oh, nama orang. Iya. Iya, nama orang. Nama orang Pak Hakim. Kata gua, apalagi salahnya nih ketemu Pak Hakim. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Ada lagu yang mesti nyanyi. Ketemu Pak Hakim. Ketemu Pak Hakim. Terus yang mulia gitu kan. Terus cuma dikasih wejangan sih sama beliau. Mungkin biar saya nggak gelap mata pada saat keputusan ini diambil gitu. Mungkin takutnya nih bocah ngapain ntar nyampe di kosan ntar bunuh diri ntar apa ya seperti ya maksudnya gitu lah gitu kan. Jadi kayak dia sih, ini bukan kiamat, kamu bisa belajar dari mana saja gitu. Kamu masih bisa lanjutkan lagi nanti pendidikan kamu kalau kamu ada rezeki. Dengan beliau ngomong kamu
belajar itu bisa dari ini bukan kiamat, belajar itu bisa dari mana saja. Itu yang bikin saya sekarang kemanapun sampai sekarang bawa buku. Iya lagi tadi tuh, Mang. Iya, tadi niat Baca buku aja. Soalnya ingat tuh omongannya beliau, belajar tuh bisa dari mana saja gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan mana belajar nahu soalnya bisa di YouTube. Ada baca kitab di TikTok kan, baca kitab kita bisa itu gitu, bisa belajar gitu kan. Kalau 2013 itu YouTube udah ada, Uni nggak usah kuliah berarti nonton YouTube aja. Jadi nggak usah ke Jakarta ya, Pak. Jadi YouTuber. Jadi YouTuber, benar. 2013 sih, ya kan. Tapi ada, berarti sekarang kondisinya udah belum apa ya bahasanya ya, tidak melanjutkan yang dulu itu. Jadi karena di drop out, ada pilihan bisa mungkin lanjut di kampus lain. Pokoknya intinya lanjut di kampus itu udah bisa ya. Tapi transfer nilai bisa kan? Transfer nilai bisa. Tapi ada masalah nih. Buat percepatan. Ada masalah nih. Jurusan ini tuh jarang ada di. Iya lagi. Iya. Gitu. Berarti kalau kayak gitu harus ngulang dari awal. Ngulang jurusan juga dari awal. Iya. Bisa di jurusan lain, bisa juga sih. Kalau namanya ada itu di UT, namanya apa ya? Lupa lagi. Dikasih tahu di komen di TikTok. Dapat informasi malah dari teman-teman di TikTok gitu ya? Banyak banget tuh dikasih ikut apa ya namanya? Lupa lagi namanya. Pokoknya kayak persamaan. Ya ada kurang lebihnya sama lah isinya gitu ya. Iya gitu, ikut ini aja di TikTok gitu. Tapi Uni sebenarnya tahu nggak sih gitu kan? Ya gitu. Kena nih dapat. Grab tuh di Grab ada Grab Scholar, tahu nggak sih? Tahu sih. Nah, itu tuh kemarin tuh sempat beberapa ada yang dapat ya Bang. Anak-anak mitra ya Bang. Itu beasiswa dari Grab tuh. Masuk Bang Pik. Siapa tahu mau mencoba kali ya Bang Rian ya. Iya benar. Terus makanya sempat buka kan Grab kan, buka persyaratan gitu kan. Saya bisa buat mitra juga kan. Untuk mitra juga benar. Anak mitra. Iya, bisa buat anak-anak mitra juga gitu. Terus lihat persyaratannya. Oh, nilainya minimal 85. Ntar buka-buka lagi dah di rumah. Nilai SMA dulu cukup 85 apa enggak ya? Iya, benar. Oh iya, udah lama ya. Udah lama. Perlu dicek ulang gitu ya. Nilainya cukup nggak 85 gitu. Tapi, Uni, kan kayaknya cukup suka si dunia tafsir hadis, Quran dan hadis itu ya. Kayaknya akan lanjutnya ke situ lagi. Nantinya? Di situ-situ juga sih paling. Kenapa? Ya kalau nggak dari tafsir ke paling biasa kita syariah gitu. Soalnya kalau dulu kan saya di sekolahnya namanya Man Koto Baru Padang Panjang. Sekarang namanya Man 2 Padang Panjang. Ya Allah, alumni Man 2 Padang Panjang nih. Madrasah nih kan sama-sama. Madrasah Aliyah. Iya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Panjang. Kalau dulu namanya Man Koto Baru Padang Panjang. Kalau di Man rata-rata ada jurusan kan, kalau orang biasa kan IPA IPS ya kalau SMA. Di Man itu ada jurusannya namanya IAI atau ada jurusan PK, program keagamaan. Jadi dulu tuh saya jurusannya tuh itu ilmu agama Islam atau program keagamaan, pokoknya jurusannya agama. Jadi kalau misalnya mungkin mau menyeberang ke lintas jurusan ke ekonomi atau ke IPA, takutnya malah otaknya malah nggak bisa karena nggak ada dasarnya gitu. Bener. Kalau itu kan tinggal ngelanjutin doang, Bang. Tapi ini nggak sih, Uni? Dulu saya juga sempat sih SMP, tapi madrasah SMP belajar MTS itu. Ya, MTS, apa sih namanya, bahasa Arab gitu-gitu. Itu masih bisa berbahasa Arab sekarang? Karena kalau saya kan udah ya SMP doang tuh, SMA-nya negeri. Dia lagi. Tadi baru saya mau nanya juga. Bisa nggak bahasa Arab? Ya? Iya. Misalnya kalau dulu sih, kalau waktu di asrama itu kan orang berbahasa Arab kan. Arab seminggu, Inggris seminggu kan gitu. Oh iya. Sama kan kalau sekarang. Sorry, ini di Man tuh? Iya. Begitu Man tuh. Man 2 Padang Panjang ya gitu dia. Siap Man 2 Padang Panjang. Juga ya. Seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Inggris iya gitu. Cuman kalau misalnya sekarang kalau buat ngomong kan lancar pakai bahasa conversation gitu ya. Mungkin udah nggak lancar kali ya. Cuman ada beberapa yang masih diinget kayak misalkan kalau mau minjem gitu. Sapa-sapa bisa nggak? Sapa-sapa. Iya, sapa-sapa bisa. Gitu ya. Oh iya, kenalan dik. Iya nih. Kayak malu karena bisa irin sukron gitu. Iya. Gitu, apal saya. Nggak bisa ini ya, biar para mitra suruh pada nonton kita gitu di sebat, bisa nggak sih? Kalau lagi, kan dulu suka itu ya, suka ada jokes gini ya.
Terus gue harus bilang wow gitu. Iya. Gitu dia selalu Wow, begini. iya. Sumpah ngabudaan azkura wow kata gitu. Oh, pakai bahasa itu bahasa Arabnya. Bercanda-bercandaan Arab Bercanda-bercandaan Arab. Iya. Iya lagi. Waduh. Siap. Tapi Uni, balik lagi ke yang tadi bahas kuliah ya. Ada rencana lanjut kuliah lagi? Iya. Ya. Insya Allah tahun ini banget nih. Yang Tahun ini banget? Ya, tahun ini banget. Lagi berjuang banget. Jadi kan dulu tamat dari sekolah kan bapak meninggal. Tamat dari sekolah SMA berarti ya? Iya, MAN kan. MAN tuh itu. bapak meninggal. Terus bapak meninggal jadi sekolah dulu berasrama. Terus kan ada bayaran SPP kan gratis. Itu dulu cuma 9 tahun kan? Iya. Gratis pendidikan kan cuma 9 tahun. Jadi SMA itu kan bayar kan. Emang masih ada kayak SPP-nya ijazahnya belum ditebus karena waktu itu ada tunggakan SPP. Terus langsung lanjut kuliah pakai SKHU. Ada tuh SKHU surat kan bisa keterangan gitu lah ya. Surat keterangan lulus gitu kan. Terus kan beberapa tahun di sini sulit ekonomi, terus terakhir pulang 2016. Nah, ini belum nebus ijazah nih. Sampai sekarang nih udah 11 dari 2012 kan. Udah berarti 12 tahun. Nah, mungkin tergantung nih kalau misalnya memang harus nebus ijazah itu harus orangnya yang datang, harus pulang nih, PR dulu nih pulang, harus pulang ke Kota Baru ya, ke sekolah ya, harus pulang ke situ, ngambil ijazah, dan untuk bisa langsung daftar lagi. Memang lagi diupayain banget sih sekarang, makanya kalau narik, yang di sini bisa ngeliat histori akun saya kan, dilihat, tarikannya sehari berapa. Lumayan ngotot tuh ya. Nariknya kan pakai order tuh Mas ya. Iya. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Demi kuliah tuh ya. Bener, tapi nih makan aja emang kalau makan untungnya nggak minum air gula sih, minum air udah gula, nggak segila itu ya. Ya. Separah gitu. Sudah di Grab dan juga masih ada Baika. Iya. Last resort tuh Baika itu. Unika Mbak mah, bukan Mbak dia. Unika, orang Padang juga. Oh iya, Unika. Oke. Diralat tuh. Maaf Bang. Iya. Makan emang ditargetin makan siang nasi Padang 15.000. Ntar malamnya nasi soto 12.000. Udah tuh besok itu lagi. Besok lagi. Oh, ada polanya tuh, jadi dibikin pola. Pokoknya walaupun penghasilan lu sehari lebih dari 200.000, makan harus tetap 30.000 demi kuliah. Iya. Ada target tabungan itu ya. Tapi nih apa ya? Pendidikan buat perempuan itu penting banget buat orang. Gue yakin di suku-suku lain juga sih. Cuman karena gue besar sebagai orang Minang gitu ya. Itu tuh kalau nyokap ngomongin pendidikan buat anak, kan kakak-kakak gue juga perempuan ya. Itu tuh perempuan tuh apa ya? Kemandirian, pendidikan harus tinggi, jangan bersandar pada suami. Ya, itu. Tapi itu dari mana sih? Nih, sebenarnya kan, emang begitu ya orang Minang ya? Iya, jadi kan kalau Minang itu filosofi adatnya kan adat basandi syarak basandi kita bunga. Apa tuh? Nah, ini nih. Gitu cakep, gue bawa cakep. Mau ditunggu-tunggu ini. Adat Minang nih bersandi kepada syariah. Jadi dia ngurusannya tuh syariah gitu. Syariat. Syariat itu dari mana tuh turunannya? Dari kitab bunga, dari Al-Qur'an gitu. Ya. Nah, dari segi agama, hadis-hadis dan sebagainya juga bilang kayak al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Nah, kita kan perempuan pada mau jadi ibu nih ya. Iya. Itu kenapa? Jadi kalau orang bilang kayak perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujungnya di dapur juga. Tapi masalahnya di perempuan akan mendidik anak-anak. Iya. Jadi bukan karena menempuh pendidikan tinggi, gue mau jadi manajer, gue mau jadi itu mungkin bonus ya, bonus. Tapi memang untuk mendidik anak-anak gitu. Terus kalau dari segi agama ya, karena dari adat basandi syarak bisa di kita bunga tadi. Nah, kalau dari segi orang Minang ya. Kalau pendidikan tinggi, mungkin zaman dulu nenek-nenek kita tuh belum ada ya orang perempuan yang sekolah tinggi tuh belum ada gitu. Nah, tapi dari zaman dulu kan, alhamdulillah saya tuh ketemu sama nenek. Jadi maksudnya pas nenek hidup, saya lahir pas nenek masih hidup. Jadi masih ngabisin 17 tahun sama nenek masih ada gitu. Masih ketemu berinteraksi. Suka cerita-cerita tuh perempuan zaman nenek itu kayak gimana gitu kan. Jadi ternyata dari dulu itu memang perempuan itu dibekali basic skill perempuan Minang. Makanya tadi kan saya cerita bisa ngerajut gitu. Ya karena memang perempuan Minang itu pasti dia punya tuh satu keahlian entah apa gitu.
di orang yang dulu tuh kalau nenek-nenek tuh kata-kata dia bisa kayak jahit sangku, terus terawang, koto gadang, tenun. Tahu kan yang di duit 5.000 zaman dulu tuh yang ada itu yang harganya sampai bisa 5 juta. Itu kan perempuan-perempuan pandai sih kayak tuh yang ngerjain gitu. Gitu sih kalau dulu. Nah, kalau sekarang karena kan zaman terus berkembang kan. Jadi pendidikan kan diproses secara formal di bangku sekolah dan perguruan tinggi gitu. Gitu sih. Kalau sekarang memang untuk pendidikan itu jarang orang yang nggak menempuh pendidikan tinggi. Ini kayak saya nih kan ojol nih, temen itu benar-benar. Iya, cuman nih maksudnya yang dihadapin itu kan nggak gampang ya. Keluarga jauh, mau nyender ke siapa ya? Ini kebetulan inilah sebuah kemewahan lah ya punya temen kayak Uni Ika itu kemewahan lah. Nggak semua orang yang merantau ketemu bapak kosan yang kayak gitu. Terus ada yang minjemin mesin jahit, punya temen sekamar yang segitu baiknya, kan nggak semua orang gitu ya. Tapi yang Unika adepin juga kan nggak gampang gitu. Pengen nggak sih nyerah gitu? Udahlah nyerah, balik kampung aja lah. Udahlah kayaknya enggak ini mah. Karena gitu. kan keras banget. Ada aja gitu, ada aja masalahnya gitu. Kalau sampai sekarang belum sih. Cuman kadang kan kita itu Yazid Wayankus ya. Yazid Wayankus maksudnya apa tuh Yazid Wayankus? Jadi kayak perasaan kita itu kadang naik kadang turun gitu ya. Ada titik di mana kayak aduh drop banget ya. Tahu nggak itu pas ngapain? Kalau pas gue lagi narik motor rusak. Itu kalau udah ini mah lagi. Udah gitu. Gua kalau motor gue rusak kok begitu pasti udah. Iya. Bayangin ya waktunya bayar kontrakan. Hujan nih, malam hujan lagi ngantar orderan dapat orderan dari Ciputat, ngantar ke Karangtengah. Di tengah-tengah jalan tuh hujan. Buka jas hujan kan, pakai jas hujan. Malam ya, ngalong kan jam 1 gitu, kadang-kadang setengah 1 gitu kan. Ngalong juga. Kalau misalnya siangnya kesiangan, malamnya ngalong. Wah, gila sih. Ya, gitu. lanjut. Gitu kan ngalong nih ya. Oke, ngalong. Kayak buat puasa kan kita mau narik siang kan, aduh ntar haus, nariknya ngalong gitu. Aman dari aja habis taraweh sampai sahur. Dengan segala resikonya? Iya kan kalau narik makanan sih deket-deket. Oh makanan ya? Iya deket-deket ya kan. Nyari aman juga Bang. Iya benar. Iya terus ngantar orderan tengah jalan hujan, kondisi setengah 1 sekitar jam 1 apa setengah 1 gitu ya. Pas buka jas hujan lupa itu jas hujannya nyangkut. Robek. Iya. Itu benar-benar udah kayak, aduh ya Allah gini amat. Nggak mau marah juga yang ngelakuin diri sendiri gitu kan. Bagaimana ini dah gitu kan. Iya kalau nggak pas hujan, kalau motor-motor agak tua kan memang kalau hujan suka mogok ya, sering kan entah apa masalah nggak ngerti lah gitu kan. Udah hujan terus motornya mogok, aduh ya Allah, gue jual juga di motor buat ongkos pulang gitu kan. Tapi itu cuman sesaat itu aja. Tapi kalau aslinya dalam keadaan emosi secara normal stabil, nggak ada kepinginan menyerah tuh belum sampai hari ini. Malah mungkin sekarang jadi terbiasa ya. Wah ini mah lagi drop aja, udah tungguin aja. Soalnya Uni istighfar aja paling gitu jadi. Di tempat terus Bang. Kagak iya. Bahasa Granu kan di tempat digapain. Itu kasar lah gitu. Di tempat kan kayak bahasa-bahasa dari mana gitu kan. Aduh, bener sih, tapi tetap strong woman, Bang. Sama satu lagi sih kalau masalah pendidikan ini kenapa nggak mau menyerah. Nih, jadi ada nih dalam surat Al-Mujadalah ya dalam Al-Qur'an. Cakep nih. Katanya gini. Kita dengarkan baik-baik, Bang. Kita dengarkan dengan seksama ini. Seksama harus ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman apabila kamu disuruh berngapang-ngapang dalam majelis gitu ya, maka kamu silakan berngapang-ngapang gitu. Dan apabila yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi emang patokannya itu sih kalau Iman penting tapi ya kita juga harus mencari ilmu gitu ya. Iya. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu gitu. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an ya, bukan saya ngomong ya. Janji Allah dalam Al-Qur'an gitu. Jadi itu sih sampai sekarang jadi setiap ketika ada di titik futur kayak
capek atau apa gitu, ingatnya Allah janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman gitu. Pernah nggak saking pahitnya nangis saya udah? Oh, sorry. Lebih ke tadi sebelum tadi banget langsung tanya. Nangis saya udah gitu. Nangis sekarang nih. Gas. Jangan dong, Bang. Naikin rating. Emang harus begitu caranya. Kirain gas, ada tisu. Iya. Naikin rating malah. Aduh. Ya. Tapi kalau ngomongin pendidikan, Bang. Wah ya. Langsung aja jadi. Nggak ini tadi dilanjut dulu nangis. Oh, nangis. Nangis, Ya. ya. Lanjut. Nangis. Jadi mungkin ini yang bikin beda kalau narik, memang circle kita tuh kan banyak cowok ya. Iya. Ya, saya tuh paling nggak bisa tuh kayak melo-melo, susah sih, mungkin ada takutnya ntar di sini nangis lagi. Ya. Tapi kayak susah banget Kak mengeluarkan perasaan kalau di depan lawan jenis lah gitu, cowok gitu. Oh, sip. Gitu kan. Keluarkan. Pas nggak mau ngadep ya, langsung nggak mau ngadep ya. Kita dari sini aja nih tuh lihat tuh. Ada. Tapi kalau misalnya emang lagi sedih, ada masalah, banyak lah gitu ya, tantangan-tantangan yang mungkin kadang tidak terselesaikan gitu. Saya tuh emang punya teman-teman perempuan yang beberapa orang gitu yang emang sering dicari di saat lagi kondisi nggak baik-baik aja. Iya. Misal kecelakaan nih, pernah kan kecelakaan, ditumbuk sama angkot, buset dah. Ditumbuk sama angkot. Lagi mau orderan 2 biji nih Bang. Orderan 2 biji, 1 resto, 2 customer gabungan kan. Bahwa di tengah jalan nih, di sebelum flyover Ciputat itu benang layangan nih melintang. Waduh. Layangannya di tengah, bocahnya di sini nih, benangnya tengah nih. Kan takut kena luka apa gitu kan. Ngerem, ngakak angkot. Disundul. Oh iya. Gitu. Itu pasti hidup perasaannya. Iya. Oh itu, ya Allah, motor itu spakbor belakang tuh Bang, sampai kelipet masuk ke ban. Iya, pasti itu besok. Tapi emang ya gimana, sebenarnya angkot juga nggak salah juga, dia kan nggak ngeliat gitu, nggak tahu ada benang, ada gelasan, bahaya juga. Kagak, emang dasar itu bocahnya aja, bapaknya mana sih? Iya. Anak dia lapar ya. Kadang bapaknya yang main, Bang. Kadang bapaknya yang main. Bapaknya yang dulu. Mana pas udah jatuh terus kalau udah diselamatin orang dan lain sebagainya gitu tuh bocah kagak ada lagi, mana bocahnya? Cabut. Mau bilang tadi ada benang, udah nggak ada lagi. Mau nyalain siapa kan? Kayaknya gue bawa pulang. Waduh. Buat dikata-katain ya. Gara-gara lu. Iya. Tapi emang Uni nggak punya teman mitra perempuan yang bestie banget gitu nih? Kalau sesama mitra, kalau grupnya kan memang ada. Iya. Cuman kalau yang bestie banget nggak ada kalau mitra. Kan dari 2018 nih. Iya, maksudnya yang kalau bestie itu kan kita ketemuan di luar kita kerja kan? Iya, sampai ke tahap itulah, maksudnya main ke tempat Uni main ke tempat dia nggak gitu. Ada sih. Paling grup arisan sih sama anak-anak lady tuh ada. Ada. Cuman karena memang kita sama teman-teman lady ini mungkin karena beda usia, kan biasanya teman-teman lady tuh orang-orang ibu-ibu gitu ya. Iya. Jadi kayak mungkin mereka juga agak bingung ngajak antar Febra ya. Kurang relate kali gitu takutnya pembahasan. Satu setelan lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau gabung di komunitas, ada grup arisan, kita ngumpul tuh tiap bulan, tiap arisan ngumpul makan-makan bareng tuh ada. Tapi kalau yang pergi berdua doang lagi nggak kerja gitu, belum ada sih. Kayak ini Bang, maksudnya kan kenapa saya nanya gitu, Mbak Joyce sama yang orang Bogor lah, itu kan bestie banget tuh. Tapi dia Gapkar, gitu sih Bang. Itu pas kecelakaan kan teman-teman datang semua tuh, komunitas kan datang semua bantuin lah, maksudnya kayak ngomong mediasi lah segala macem gitu kan. Nggak nangis sama sekali tuh. Udah selesai, udah pulang, nelfon teman. Sana Suni pengen ketemu lah. Saya tuh punya teman kecil. Maksudnya teman dia tapi dia masih kecil, masih semester. Ntar dulu, nih penangkapan saya nih ada teman kecil nih. Karena ada gestur yang juga menunjukkan. Iya, ada teman kecil. Dulu nih atur nih. Iya. Ngerinya dari tadi kita bahas agama, musyrik kata gua. Bahaya nih atur. Iya. Bersekutu dengan setan kata gua nih, nggak baik nih. Mainnya miniatur nih. Teman kecil. Iya, punya teman yang umurnya 10 tahun lebih muda gitu. Oke. Kan, Uni kecelakaan, terus udah bilang nih kecelakaan terus mau ketemu gitu. Pas udah ketemu nih, set dia keluar tuh dari kosan, gue samperin. Langsung kayak, ya Allah gini banget sih deh. Oh, baru kelepas tuh ya. Keluar nih langsung. Baru kelepas tuh ya. Gini, kerjaan Uni taruhannya nyawa, Uni takut. Baru kayak apa?
Tapi buat numpahin aja sebenarnya Iya. itu ya, biar maksudnya tumpah aja gitu. karena sedih, jadi pas kita mediasi angkotnya tuh ngotot kan saya nggak salah gitu kan. Iya, iya. Mbak harusnya yang ganti, ini mobil saya penyok gitu-gitu kan. Temen saya yang dari komunitas ini untuk memediasi ngomong gini, kalau gitu kita nggak bisa damai aja Pak, ini kasihan Pak, dia di sini sebatang kara nggak punya siapa-siapa. Waduh. Iya. Iya. Kagak usah panjang-panjang bang, ngomongnya ini dia Haji Pak, kelar. Iya. Kalau ngomongin Haji kan sama ya. Iya, pergi mencari ibunya kalau Haji mah kan. Kalau Haji, oh dia Haji. Iya. Relate gitu kalau bilang. Oh iya. Iya. Jadi panjang banget ngejelasinnya kan. Dia Haji Pak. Oh dia gitu. Oh dia. Iya. Berarti bisa dibilang teman-teman inilah ya support system. Ya. Karena kan keluarga jauh ya. Iya betul. Dan apalagi ngadu ke keluarga kayaknya kalau lagi Malah rantau tuh malah hal yang nggak mungkin dilakukan lah. Iya. Iya, malah bikin rusuh jadinya. Maksudnya mereka jadi kepikiran. Benar, ini benar, segala benar. macam. Jadi teman-teman itulah mungkin sumber kekuatan, bisa dibilang kalau emang udah nggak sanggupnya ya ke mereka lah gitu ya. Betul. Selama di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa kalau dibilang apa modal dari orang tua gitu ya, yang didikan yang kayak gimana sih yang didapat dari orang tua sampai sekarang tuh bisa setangguh inilah bisa dibilang. Kalau ngomongin setangguh, mungkin karena mencontoh sosok ibu itu sendiri ya, jadi nggak ada didikan khusus, cuman ngelihat ibu tuh kayak gimana gitu. Jadi ibu saya tuh dia bisa tukang, bisa bikin meja gitu-gitu. Mungkin ngelihat itu sih yang bikin itu gitu. Sama kalau yang menjadi didikan, maksudnya pengajaran ya, mau ilzoh gitu ya, bahasa Arab ya. Apa tuh pengajaran artinya? Iya, pengajaran gitu kan. Pengajaran gitu yang benar-benar. Kenapa gue kesel kalau udah ngomong Mang? Oh izo. Apa? Ya udah. Tapi lucu Bang. Bagus. Oh izo. Oke. Lanjut nih. Ibu sampaikan langsung gitu. Sampaikan langsung dengan lisan gitu ya. Maksudnya kayak yang paling perlu dijaga dalam hidup ini tuh yang penting kita tuh menjadi hamba yang taat, udah itu aja. Maksudnya apapun yang terjadi, gimana pun ujiannya, ya janganlah sampai kayak digangguin ya gitu-gitu kan. Iya. Gitu. Terus juga kayak menjaga diri dari hal yang negatif, nggak menjaga diri yang ya paham nggak ya, maksudnya menjaga diri dari apalagi kan di kota gitu kan, bukan di kampung kita gitu. Selaras juga sih kalau di hadis kan ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dari dimanapun kamu berada, intinya gimana pun keadaannya gitu. Wa'at bi'sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan yang baik. Jadi kalau kita khilaf melakukan hal buruk nih, misalkan ngapain nyongong apa gitu kan, minum di depan rumah customer, tapi sebenarnya nggak nyolong sih, itu ada tulisannya boleh diambil. Iya. Beda. Apapun misalnya kesalahan, wa'as bi'sayyi'atil atau hasanata tamhuha, apabila kita khilaf melakukan perbuatan buruk, maka ikutilah dengan perbuatan baik, tamhuha, maka itu akan menghapuskan dosa perbuatan buruk kita yang tadi. Itu aja sih kalau dari orang Adem banget, Bang. Udah mau. Adem. Ini adem banget. Tapi nih mau nanya nih. Kemarin saya lihat di TikTok Uni nih. Ya is. Udah mulai kenal nih, Bang. Iya. Emang Uni ngajar bagus. Uni ngajar juga. Terus soalnya ada video yang ada anak murid terus yang sebegitunya banget Bang sama Uni. Maksudnya salimnya gitu kayak wah, itu mah dramatis banget itu kalau gimana? Coba dong. Jadi ada videonya di Uni nih TikTok. Nah, ada anak muridnya nih ya, bekas anak muridnya Uni. Terus datang nyamperin Uni, Bang. Terus kayak salaman nih, salim gitu sampai dramatis sampai karena emang udah lama nggak ketemu. Iya, itu gimana tuh nih? Jadi dulu tuh kan saya tamat kuliah tamat MAN itu 2012. Nah, 2012 itu dulu tuh kan ngejar mau masuk Al-Azhar Mesir karena di situ kuliah gratis. Pokoknya kita di pemburu kuliah gratis lah, pemburu beasiswa, tapi ternyata kan tesnya susah ya, nggak keterima tuh karena mau masuk kampus lain nggak punya uang, nganggur dulu setahun. Sebelum akhirnya 2013 dapat beasiswa di UIN, nganggur setahun itu ngajar lah tuh saya. Ngajar tahfiz Quran. Ngajar tahfiz Quran di daerah Pariaman gitu. Itu jaraknya kayak sekitar 3 jam gitu, nggak dari rumah. Jadi nggak tinggal di rumah, tinggal di situ. Ngajar tahfiz dan tinggal di pondok itu gitu. Tinggal di pondok itu. Nah, anak yang tadi ini namanya Azizah, dia itu Wapres Dema UIN Jakarta sekarang. Oh, Wakil Presiden Dema UIN Jakarta, bangga banget, Masya Allah, bangga banget saya. Dia ini salah satu murid, waktu itu dia masih kelas 4 SD, Bang.
Waktu saya ngajar dia itu, dia masih kelas 4 SD dan dia tuh termasuk anak-anak yang pintar lah di angkatan dia gitu. Sorry, motong. Itu ngajarnya tuh di mana sih? Kayak sekolah kah? Oh, rumah tahfiz. Kalau rumah tahfiz itu kayak TPA. Kalau TPA kan belajar baca Quran. Kalau ini masuk situ harus udah bisa baca Quran. Jadi fokus menghafal. Fokus menghafal Al-Quran di situ. Jadi masuk situ syaratnya udah bisa baca Quran. Intermediate gitulah ya, nggak beginner banget gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi paginya mereka tetap sekolah nih, sorenya mereka ke pondok, setor hafalan, udah kayak gitu. Kelas lanjutan gitu ya. Gitu. Terus dia itu sekarang tahu-tahu ternyata kalau rumah dia masuk UIN Jakarta. Yang masuk di kampus yang sama, terus dia kayak Ustazah di Ciputat ya, gitu-gitu. Dia ngeliat kan kayak story gitu kan, kayaknya Ustazah sholat idnya kok di Ciputat, kok di UIN, kan dia tahu dong. Oh, dia ini saling berfollow lah. Follow gitu kan. Terus akhirnya waktu itu wisuda salah satu teman kita tuh, anak satu alumni Mankuto Baru juga, dia wisuda. Nah, dia nih menghadiri acara wisuda, entah ada juga temennya yang wisuda hari itu, dan dia emang anak kampus itu juga gitu kan. Pas lagi foto-foto, posisi ini lagi foto-foto nih di perpus, datenglah nih salah satu temen kita yang kenal, yang ketua komunitas mahasiswa Minang gitu kan, datang terus nanya, di stand KMM ada siapa gitu kan. Oh, nggak ada yang Uni kenal deh nih kayaknya, ada Aziza nggak gitu. Aziza, Putri Aziza nih, bukan Aziza doang yang orang Pariaman. Oh ada, tolong bilangin jangan kemana-mana, ada yang mau ketemu, bilangin gitu ya gitu. Iya gitu. Nah, dia ini kebetulan emang orangnya suka bikin konten gitu kan. Jadi dia lagi nge-video, lagi nge-vlog gitu kan, kayak lagi begini gitu kan. Dipanggil tuh dari belakang kan, Aziza gitu kan. Pas dia nengok, Ustaz tuh langsung. Iya bener. Dia langsung kayak ngejar gitu, salim sampai nangis-nangis dia, sampai nangis-nangis kayak Ustaz apa kabar. Sampai sekarang. Pokoknya sampai sekarang tuh kalau ketemu kayak ketemu nggak 10 tahun udah. Nah, cuman kalau sebenarnya tuh saya tuh orang yang pernah mengubur mimpi menjadi guru sih. Jadi karena merasa jadi guru itu berat segala macam gitu kan, berat tanggung jawabnya dan lain sebagainya, itu pernah kayak gue jangan jadi guru deh, berat tanggung jawabnya. Tapi setelah ketemu Azizah lagi, menyadari bahwa wah luar biasa sih. Memang asli. Mungkin pada saat itu karena baru tamat MAN, terus ngajarnya cuma ngajar di rumah tahfiz gitu, dibayarnya emang nggak seberapa, tapi manfaat sampai hari ini dicintai dengan sebegitunya hormati juga udah priceless ya itu ya. Sangat. Enggak, Bu, itu duit mah lewat itu. Lebih dari uang gitu harganya. Nilainya Bang kalau begitu Cuman tipsnya ya itu mendidik dengan cinta. Maksudnya jadi anak-anak tuh nggak cuma ingat Ustazah Febra dulu ngajarin ini, nggak cuma ingat itu. Malah yang dia ingat itu kayak gini, dulu Ustazah sering nyuapin jijah makan loh gitu. Malah dia ingatnya tuh yang kayak gitu. Saya juga ingat murid itu juga yang, oh iya dulu si itu suka bawain Ustazah ngapa muda. Jadi mereka tuh kadang apa yang ada di rumah nih dibawa. Zah ini tuh Ustazah gitu. Ini lucu banget ya. Iya lagi. Kayak di SD gitu. Film-film bule zaman dulu bawa apel buat guru ya. Ya kan film bule gitu ya. Terus yang diambil itu ya, misalkan dia punya buah naga nih di halaman rumah, mateng nih dibawa. Yang ada-ada aja gitu ya. Iya, maksudnya yang bukan yang mungkin kalau nggak tahu sih kalau misalkan di pendidikan yang sekolah bagus, sekolah ini mungkin ngasih gurunya baju yang bagus gitu. Kalau anak-anak itu kayak inisiatif mereka, entah itu mungkin jatah mereka, siapa tahu kan? Iya, bisa jadi. Nggak usah dibuat Ustazah Febra aja gitu. Datang tuh ke depan kamar bawa ngapa muda, Ustazah ini ngapa muda buat Ustazah. Ustazahnya norak karena di kampungnya di Padang Panjang kan kelapa nggak bisa tumbuh ya. Jadi kelapa muda tuh seneng banget. Jadi kalau mereka kan kelapa muda petik doang Bang. Oh iya, tinggal petik kan di Pariaman kan, banyak Pariaman. Santannya terkenal tuh Pariaman. Sampai ke Pekanbaru mirip itu Pariaman kelapanya. Jadi mereka kelapa muda tuh tinggal kayak naik aja di kursi terus metik aja gitu di bawah tuh dibuat Ustazah. Suburnya tuh ya. Iya. Cocok gitu sama daerahnya. Kalau di Padang Panjang kan subur tapi kelapa nggak bisa gitu. Gitu sih kalau yang berasa banget sampai sekarang tuh karena mendidik dengan cinta. Jadi anak-anak tuh ke kitanya tuh cinta gitu. Benar. Bahkan ada yang dia udah jadi apoteker. Jadi waktu itu dia murid yang paling senior lah di situ, kelas 2 SMP. Sekarang dia udah jadi apoteker. Dia ngomong kayak gini, makasih ya Zah dulu udah nemenin Dandri ngafal walaupun cuma 1 juz gitu. Jadi kan cuma ngajar mereka setahunan doang tuh. Setahun kurang sih. Setahun padahal. Kurang sih, tapi segitu ingetnya mereka ya? Iya, makasih ya dulu Ustazah udah membimbing Dandri hafal sampai 1 juz gitu. Iya. Memorable sekali buat mereka gitu rupanya ya. Tuh ini banget. Tapi iya sih kalau kita nginget-nginget guru kita ya. Kalau kita terbalikin gitu.
pasti kita masih bisa nyebutin beberapa nama guru yang kita tuh sampai sekarang kalau ketemu pengen peluk deh. Iya. Pengen mau bilang makasih deh. Iya kan ya? Terus Pasti juga kita pasti inget hal-hal apa yang berkesan sama guru tertentu kan? Iya kan gitu. Hormati guru, sayangi teman. Bener nggak? Sebenarnya iya, cuma kok kesel ya. Itu namanya tiba-tiba yang budiman. Hormati guru. Apa? Kata gua iya. Bagus banget. Iya. Tapi kalau ngomongin guru ada dikit nih, saya dikit. Apa tuh? Ada kata-kata biasa. Kata-kata. Saya lihat dulu. Oh iya, belum hafal. Kita ada biahannya, Bang, karena mah gitu. Nah, ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, Bang. Ki Hajar Dewantara. Biasanya nih ing rasa sung tuladan, ya kan gitu. Ing madya mangku karsa tut puri andayani. Yang artinya yang sebagai pendidik di depan harus memberi teladan. Nah, bener tuh. Di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Nah, itu mungkin yang salah satu yang harus diingat juga, Bang. Iya, kalau kata gua. Apa? Dan kali cari yang bahasa Indonesia aja kalau bisa baca. Enggak, ini keren. Tapi nggak apa-apa. Gua hormati usaha lu. Tapi ngomong-ngomong yang terakhir itu kan semboyan pendidikan. Semboyan pendidikan, iya. Ya berarti kan paling enggak kita harus menjadi tauladan yang benar kepada murid-murid kita. Jangan sampai ada hal-hal misalkan, maaf nih, gurunya tiba-tiba main TikTok di depan anak-anak muridnya. Anak muridnya ngikutin, Bang. Benar. Nah kan begitu, itu harus jadi tauladan yang baik juga dan harus motivasi. Benar. Supaya gimana kayak Uni nih, diinget. Mau sampai mana juga, wah Uni makasih banget kan begitu nih. Support juga harus ya. Maaf ya Bang ya kalau banyak kurang. Kalau gua happy Bang. Maaf ya, saya mau baca begini ya. Iya. Oke lanjut ya. Oh ini nih, ada kata Bang Pik, mitos dan faktanya. Kayak ini ya. Mitos dan fakta cewek Minang, perempuan Minang. Bener itu? Iya, betul. Ada tuh, kita baca aja langsung ya. Iya. Bener ya ini? Yang mitos pertama atau fakta nih? Mitos atau fakta? Nih, perempuan Minang harus bisa masak. Gimana nih? Kalau harus itu kan berarti apa ya? Kewajiban gitu ya. Seolah kewajiban ya. Soalnya kewajiban. Kalau nggak tahu kalau zaman sekarang mah nggak semua juga sih, cuman kayak gini, kata orang ternyata masak itu kan basic skill gitu ya. Di saat kita udah ngerjainnya setiap hari, nanti akan bisa gitu. Mungkin kalau masih sendiri karena belum masak ya, belum perlu untuk memasak. Tapi teman-teman nih yang tinggalnya di kampung, tinggal sama orang tua, maksudnya tinggal sama orang tua, otomatis kan mereka masak tuh. Biasanya kan orang tua kalau anak gadisnya udah gede kan biasanya digantiin kan sama anak gadisnya masak. Kan. Dikasih tugas masak biasanya. Iya, itu Bang, ya Allah. Seumur-umuran saya, perempuan yang di Minang tapi yang benar-benar tinggal sama orang tuanya ya, itu udah bisa masak sekelas buat hajatan. Waduh. Iya. Makanya kaget kan. Sekila keren juga ya. Makanya kaget pas ibu cerita, iya kemarin pas kondangan di rumah siapa gitu kan, gulai kambingnya enak banget gitu. Emang siapa yang masak Bu? Yani. Lah Yani itu kan sepantaran saya ya, dia bisa masak sekelas untuk kondangan gitu sebanyak itu dan itu enak dibilang enak sama orang gitu. Wih, gokil juga ya. Kesebut gitu ya, kesebut. Karyanya kesebut gitu ya. Gokil juga. Iya. Uni tiba-tiba bisa ngomong, gokil juga, Bang. Tapi Uni, kalau dari gue ya, kakak-kakak gue kan cewek juga ya. Kalau ditanya bisa masak apa enggak, mereka bilangnya enggak. Tapi kalau masak pasti enak. Gue banget. Iya kayak gitu, maksudnya rata-rata tuh cewek Minang gitu. Bisa masak nggak? Ya bisa gitu-gitu doang, gitu. Oh iya, tapi kalau udah masak ya enak. Yang simpelnya enak, yang tahu-tahu dia bikin yang ribet-ribet juga masih enak gitu. Kayaknya sense-nya tuh ada gitu, kayaknya ya, tapi nggak tahu deh. Mungkin gini kali bilangnya nggak bisa masak itu mungkin biar kalau misalnya kita nyoba masak terus hasilnya misalnya gagal, orang tuh nggak punya ekspektasi tinggi kan. Mudah memaafkan. Oh ya kan tadi dia bilang juga nggak bisa gitu ya. Kalau kita bilang lo bisa masak, bisa. Iya. Masak asin kan. Iya. Benar. Iya loh. Yang kedua nih. Yang lanjut. Perempuan Minang pandai berbisnis atau berdagang? Ini pernah banget di konten saya ini. Ini pernah dapat lagi di konten saya. Nah, langsung aja ke kontennya. Lagi gue tadi kurang lebihnya kan Uni udah bercerita tentang apa yang Uni usahakan kan. Kayak basic-basic gitu. Iya, di Jakarta kan tuh asli mana Mbak? Padang. Oh, kok nggak dagang? Aduh, framingnya gitu ya langsung ya. Belum aja gue nawarin katanya gitu ya. Belum aja nih gue nawarin nih. Dari mana Mbak? Padang.
punya nasi padang nih, langsung gitu lagi. Punya restoran nih. Iya. Aduh, bisa lah ya harusnya. Yang ketiga tapi kayaknya emang akhirnya kalau ngomongin bisnis atau dagang, secara naluriah aja gitu kali ya. Gitu nggak sih? Karena nggak tahu ya, kalau gue mungkin keluarga banyak yang gitu. Akhirnya ngeliat, oh gitu caranya. Dari kecil aja tuh begitu. Iya, bener sih. Iya nggak sih kayak gitu? Mungkin kadang seringnya juga gini. Pebisnis itu berasal dari keluarga yang berbisnis juga gitu. Karena emang dari kecil dia lihat papahnya transaksi apa, mamanya jualan apa mungkin gitu-gitu ya. Terus juga itu yang bikin dia punya jiwa bisnis. Iya, gue mungkin nambahin sedikit kayak gue tuh SMP gue bikin prakarya gitu ya. Dari sabun kan suruh bikinnya prakarya dari sabun. Asbak rokok atau apa gitu ya. Terus teman-teman lihat, bagus juga. Oh yaudah, diduitin aja. Lu beliin sabunnya. Ongkosnya segini, ya, gitu. Gue jasanya aja. Sekelas gue yang bikin, kok sama semua kata guru gue. Dari kecil dia udah ngejokin iya. itu kan. Tapi akhirnya gue melihat apa? Peluang bisnis tuh mudah gitu. Kayak, oh orang-orang suka ini, gue bikin aja. Iya, jadi kalau relate sama abang nih tuh. Iya. Filosofinya orang Minang tuh kalau kita ngumpul-ngumpul di komunitas mahasiswa Minang nih diceritain kan, orang Minang tuh kalau berhenti di lampu merah, nengok kanan, bukan nengok lampu merahnya berapa detik lagi, nengok kanan kiri, ini di sini apa yang belum ada ya? Mencari peluang. Kami mencari peluang. Hati-hati. Hati-hati. Yang masih sepi, di situ ada peluang. Di situ betul. Misalkan punya teman nih, awalnya dia ikut orang, misalkan bisnis apa gitu. Gak lama ntar dia udah punya sendiri tuh. Iya, merhatiin. Karena memang belajar, kita tuh ikut orang untuk belajar gitu, bukan terpikir untuk selamanya ikut sama orang gitu. Kalau bisnis ya, misalkan malah ada orang yang pertama datang ke sini ikut sama paman omnya gitu ya, ikut sama omnya mungkin di toko apa, terus nggak tahu ntar 5 tahun kemudian dia udah punya toko sendiri gitu. Biasanya kayak gitu. Mantep nih ya, berarti nomor 2 nih relate banget ini. Terkecuali ini sih. Mungkin ntar lah nih ada lagi ke depannya kan. Kita kan nggak tahu masa depan gimana Bang. Gitu. Oke. Yang ketiga nih. Langsung, perempuan Minang cepat akrab dan mudah bergaul. Lebih ke survival skill itu kayaknya ya. Iya nggak sih? Kan orang rantau kalau nggak gampang akrab dan nggak gampang bergaul kan kayaknya mati kita di sini bisa-bisa gitu kan ya. Jadi kan kalau di Minang itu SD sampai SMP kita ada mata kuliah muatan lokal namanya budaya alam Minangkabau. Nah, di situ kita banyak adat tuh kan. Nah, ada nih pernah diajarin temen, saya lupa nih di kelas berapa. Ada tuh namanya adat merantau. Hah? Diajarin tuh di bangku sekolah adat merantau. Di sekolah ada? Iya. Enggak, itu jadi apa namanya? Mata pelajaran. Mata pelajaran namanya budaya alam Minangkabau. Belajarnya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP. Karena sampai kelas 2 doang di Padang jadi nggak belajar ya. Iya. Iya. Makanya kelas 3 dong. Berarti kami sudah disiapkan untuk menjajah negeri kalian. Menjajah Pulau Jawa. Menjajah. Iya. Aduh, ya oke. Ya, jadi ada adat merantau diajarin di mata pelajaran BAM itu namanya kalau manyawa di hilir-hilir, bakato di bawah-bawah. Apa itu? Jadi kita itu kan merantau nih di kampung orang kan kita nih numpang lah kasarnya gitu. Manyawa di hilir-hilir itu maksudnya ibaratnya kayak ada sungai nih, aliran air nih, kita mau ngambil air nih, kita ngambil yang di bawah. Jangan kita ngambil sesuatu sampai ngotorin di bawah ada orang nyuci gitu. Terus juga kalau bakato di bawah-bawah, artinya kita tuh jangan yang sombong. Wah, gue di Padang gue punya sawit gitu kan. Iya. Banget. Gokil juga gitu kan. Langsung gitu. Gue di Padang mah bapak gue juga kan sawit gitu kan. Attitude perantau lah tuh ya, harus punya gitu ya. Enggak banget tuh, yang kayak gitu tuh jangan banget tuh. Pokoknya jangan ngomong gue di kampung ini. Sama termasuk kayak bisa masak nggak? Oh bisa gua gitu, atau asin gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa masak nggak nyangka dong tahu ya. Gitu. Aduh, benar. Bisa sedikit gitu. Di kampung memang nggak punya sawah. Ada sedikit. Ada nih segini. Diajarin banget itu. Musuh pantang dicari, basuwo pantang dihilangkan. No, satu lagi.
Jadi kalau kita di rantau itu kita nggak boleh nih yang kayak nyari gara-gara gitu. Iya, benar. Ya, kalau bisa kita ngalah-ngalah dikit, kita ngalah. Karena kita di kampung orang. Penting untuk diingat bahwa kita numpang kita kasarnya. numpang Ya, mencari benar. nafkah, mencari kehidupan di kampung orang. Harus gitu. pinter-pinter bawa diri gitu ya. Iya, ngomong. Iyalah, apalagi Iya. masalahnya orang itu tahu kita perantau. Oh, udah habis dijudge, Bang. Lu, mau kemana lu? Wah, repot. Repot dah tuh, macam-macam lu di sini. Nah nih, terakhir nih. Buat teman-teman perantau di luar sana atau mungkin teman-teman perempuan yang juga sedang berjuang, ada pesan-pesan nggak? Ya. Itu aja sih, jangan pernah menyerah sih sama apa yang menjadi tujuan awal. Nah, tujuan awal ini nih, apa yang menjadi goals kita pertama kali, jangan pernah menyerah. Bagi yang goalsnya menuntut ilmu, ingat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Bahwa itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Buat para perempuan di luar sana, dimanapun kita berada, tetap jaga diri baik-baik, jaga marwah sebagai perempuan. Buat para perempuan Minang, tetaplah menjadi perempuan Minang, pertahankan etika, pertahankan adat merantau yang pernah kita pelajari di ranah Minang. Wih, Rock super sekali. Mantap, Bang. Super sekali. Lo kok mikir, Bay? Tepuk tangan. Mikir. Ini anak-anak rantau semua nih. Iya, Anak-anak rantau dia langsung kena, mikir Bang. banget langsung. Langsung kena, aduh. Langsung gitu ya. Mikir dia. Disuruh tepuk tangan gini aja. Ngawang. Oh iya juga ya, rantau ya. Langsung kena ya. Iya. Aduh. Siap. Uni, makasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Apa ya tadi ya, sukses, semoga sukses dengan rencana kuliahnya. Amin. Semoga ya lancar lah ya yang pengen kuliah lagi dan nanti juga semoga ilmunya bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Ya. Amin ya Allah. Apalagi sih tadi, Mang? Mikir juga nih. Iya. Ya semoga cepet pulang lah ya. Iya benar Cepat itu sukses, sih. cepet pulang. Iya, ini suruh cepet pulang. Enggak, bukan. Enggak ke sana nih. Pasti udah kangen keluarga dong. Iya. 2016 ya kan. Pasti kangen keluarga. Jadi ya mungkin semoga cepet apa yang dikejar cepet kesampaian. Ya, cepat tercapai Dan bisa juga. pulang. Amin. Iya nggak sih? Iya. Supaya bisa relate juga tuh ke fakta atau mitos tuh yang nomor 2 tadi. Usaha. Kali aja punya usaha ke depannya. Betul. Iya, siapa tahu ya kan. Jadi ini ke depannya udah nggak capek-capek, udah nggak narik-narik lagi. Jadi santai, iya, gitu ya, terus santai. usaha masuk dah di GrabMart. Gitu. Terima kasih Indonesia. Ya betul. Sama salam lah buat Uni Ika. Iya. Ya, salam. Kalau ada megang Uni duit Ika. 1 juta gitu. Pinjam dulu nih. Iya. jangan enggak gitu ya. Jangan langsung gitu. Iya. Kan kita belum kenal. Uni kan Uni ngonten juga kan ya? Ngonten. Iya. Kalau mau follow atau ngeliat-liat di mana tuh? Boleh di @nifebra. Itu apa? IG? TikTok. Itu TikTok. Di IG belum. Oh, kalau IG belum konten, berarti banyak di TikTok ya? Iya, di TikTok. Siap. Nah, Seharian narik, terus di pengalaman yang seru-seru gitu. Iya, jatuhnya berbagi cerita gitu ya di TikTok gitu ya. Iya. Siap. Nah, selain follow Uni Febra, jangan lupa juga untuk follow kita di @paman, bukan paman sih kita. Sahabat Grab ID. Belum, kita udah ganti nama. Ganti nama. Iya. Jangan lupa follow Instagram kita di @sahabatgrabid. Nah, kalian juga boleh DM kita, mungkin sharing-sharing cerita. Barangkali nanti kalian yang duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Betul juga, dan jangan lupa di like, subscribe, and comment juga, dan jangan lupa nih yang paling penting, tombol loncengnya. Iya, kicing. Nah, itu dia. Itu dia. Akhir kata, Dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Serian. Saya Febra. Jangan lupa Sebat dulu. Dah.